Kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh percaya. Kamu percaya dengan kasih karunia tersebut, maka kamu apa? Diselamatkan. Hanya kalau kasih karunia Tuhan, tapi kamu tidak mau terima, ya kamu tidak diselamatkan. Ya. Tapi keselamatan itu karena apa? Kita menerima. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi iman sekalipun itu adalah pemberian Allah. Kenapa? Iman kita maunya yang berdosa. Pelajaran Efesus 2 sudah bicara tentang keberdosaan kita, dosa oleh sebab setan, kemauan kita. Jadi iman untuk percaya menerima kasih karunia Tuhan itu adalah usaha Tuhan, pemberian Tuhan, Roh Kudus yang terus memutar, neterantuk, stop, berhenti. Ini ada kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin engkau selamat. Ya, terima, neterantuk, terima. Itu adalah Roh Kudus yang terus-menerus menggedor hati saya, sehingga menyebabkan saya menerima. Jadi itu sebenarnya semuanya itu. Semua usaha untuk keselamatan, bahkan iman kita tersebut sekalipun, iman kita dalam tanda kutip, ya itu adalah pemberian Allah, Roh Kudus yang terus menggedor pintu hati kita. Mengapa begitu penting bagi kita untuk memahami bahwa keselamatan kita berasal dari Allah dan tidak berakar pada nilai atau upaya kita sendiri. Ya. Keselamatan kita berakar atau berasal dari Allah. Ya. Banyak umat-umat Kristen sekalipun yang walaupun sudah sering mendengar kasih karunia, tetapi sekali lagi, kenapa pendeta saya ini kayaknya nggak masuk surga? Kenapa kamu nggak masuk surga? Ya karena perbuatan saya itu kayaknya belum sempurna. Ya betul, Tuhan meminta kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa, tapi bukan karena itu yang menyebabkan kita tidak masuk surga atau apa ya. Jadi bukan karena perbuatan-perbuatan itulah kita diselamatkan, bukan ya. Itu keselamatan itu berasal hanya dari Allah. Ya, tidak ada yang dapat kita lakukan, tidak ada kesempurnaan demi kesempurnaan yang kita lakukan yang akan menyelamatkan kita. Kita dapat berbuat kebaikan, kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang baik, itu karena kita sudah diselamatkan. Tapi tindakan-tindakan kita itu sekalipun, kalau kita melakukan dengan konsisten, itu hanya dapat terjadi apabila Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Kalau tidak, kita mungkin sekali-sekali aja, sporadik aja gitu ya, buat kebaikan. Tapi itulah ya, manusia selalu memikirkan bahwa kita harus berusaha supaya selamat. Ya, kita itulah survival skill, kemampuan atau kesanggupan ya, teknik-teknik untuk selamat itu selalu kita usahakan. Kita selalu bergumul untuk untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita. Kita selalu berusaha untuk dalam segala sesuatu bertindak dengan kuat kuasa kita. Dan kita mengagumi orang-orang yang bisa selamat, bisa memperoleh keselamatan. Ya kita kagumi, kita jadi itulah contoh, waduh hebat orangnya. 2 hari lalu ya, sekarang tanggal berapa? 20 ya. Ya, 2 hari lalu baru ada seorang yang orang Australia yang selama 3 bulan dia dan dia punya anjing ya. Dia punya anjing itu terkapar teratung-atung itu istilahnya, teratung-atung di lautan yang bebas. 3 bulan dia, 3 bulan. Nama Timothy Lindsay Shaddock ya. Timothy Lindsay Shaddock dia hidup di lautan. Ya, karena hanyut perahu mereka, tidak ada lagi dapat mereka lakukan, mereka hanyut, berusahanya bisa berusaha bermohon kalau ada yang ada kapal yang bisa lewat, dan setelah 3 bulan baru ada kapal penangkap ikan yang melihat mereka di Meksiko menyelamatkan mereka, orang ini dan anjingnya ya. Selama 3 bulan dia hidup dengan ikan yang dia pancing ya, ikan mentah dia tidak bisa masak, ikan mentah dia makan. Dan waduh, umat manusia hebat sekali ini, hebat sekali Australian Timothy Lindsay Shaddock ini, orang Australia ini ya, yang diselamatkan di Meksiko setelah 3 bulan. Nah, ini kita puja-puji, bukan hanya ini, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, 2018 ada seorang remaja Indonesia, saya percaya dari Sulawesi Tengah ya, yang selama 49 hari dia terombang-ambing di laut, di fishing hut, pondok nelayan. Jadi namanya Aldi Novel Adilang ya. Nah, Aldi Novel Adilang. Jadi dia dari Indonesia tiba-tiba dia sampai ke Guam, akhirnya dia diselamatkan, lalu kemudian dibawa ke Jepang ya. Aldi Novel Adilang ini ya, 18 tahun. Jadi kita senang, kita hebat sekali. Jadi manusia kalau bisa survive, walaupun biasanya yang teratung-atung atau terombang-ambing di lautan begini,
pada umumnya itu mati. Ya, artinya banyak peristiwa yang selamatnya itu sedikit daripada yang apa? Yang mati. Tapi inilah orang-orang yang bisa selamat, menyelamatkan diri mereka itu, waduh itulah yang diagung-agungkan. Ya. Di Amerika, walaupun saya belum pernah nonton, tapi ada satu seri reality TV, ya, realitas tentang orang-orang yang ditempatkan misalnya di satu tempat yang susah, sukar, ya lalu mereka harus berusaha untuk bersaing satu dengan lainnya. Seberapa lama mereka sanggup atau mampu hidup di tempat yang terpencil ini. Ya, tidak dikasih apa-apa. Mungkin dikasih, katanya ya, saya cuma baca di itu, dikasih pisau saja atau apa. Ya, jadi harus bisa bertahan hidup. Ya. Bisa menyelamatkan diri mereka lebih daripada yang lainnya. Yang paling lama, kalau bisa bertahan ya, tidak menyerah, lalu minta untuk diangkut dari, misalnya dari pulau atau dari tempat tersebut, dapat $1 juta. Dapat $1 juta. Ya, saya belum pernah nonton karena di rumah nggak ada kabel TV, ya, nggak biasa nonton TV, nggak mau lagi nonton TV mungkin gitu ya. Jadi inilah survivor. Jadi kita manusia memang sudah biasa mengagungkan dan sudah terbiasa untuk apa? Menyelamatkan diri sendiri. Dan ide teologi ataupun pemahaman Alkitabiah tentang keselamatan hanya oleh kasih karunia Allah itu seringkali itu walaupun kita sudah tahu masih kurang kena, karena memang dari akarnya kita itu sudah biasa untuk mencoba menyelamatkan diri kita sendiri. Coba lihat Adam dan Hawa. Pada saat mereka berdosa, apa yang mereka lakukan? Datang kepada Tuhan, minta ampun pada Tuhan? Oh tidak ya. Mereka lari bersembunyi. Mereka membuat, pada saat itu udara dingin, mereka mencoba untuk membuat apa? Membuat pakaian dari daun-daun pohon-pohonan. Jadi manusia selalu berusaha untuk dari sejak semula jatuh dalam dosa, menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak heran Ellen White, saya tidak tampilkan kutipannya tadi sementara persiapan ini saya tidak sempat ketik lagi ya untuk ditaruh di PowerPoint. Dikatakan bahwa ini adalah ajaran dari kuno, ajaran bahwa keselamatan melalui perbuatan itu adalah ajaran agama paling kuno, agama kafir paling kuno yang asalnya itu dari setan. Asalnya kalau kita mau diselamatkan dengan perbuatan kita itu adalah ajaran setan. Kenapa? Karena setan, apa ajarannya setan kepada Adam dan Hawa? Kamu akan menjadi seperti Allah. Itu kan? Kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi kalau kita bisa menjadi seperti Allah, artinya kita bisa menyelamatkan diri kita. Keselamatan itu oleh sebab perbuatan kita. Dan ini mentok betul dalam pikiran kita. Pakem atau masuk betul dalam pikiran umat manusia. Kita akan dapat menjadi seperti Allah. Kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Ya. Dan contoh-contoh dalam kehidupan umat manusia, mengapa ide keselamatan oleh perbuatan itu diyakini oleh banyakan mayoritas orang Kristen. Selain kita lihat agama-agama sahabat-sahabat kita ya. Waduh, kalau kamu mau selamat, kamu harus melakukan ini wajib melakukan ini 5 hal ini yang kamu harus lakukan dan lain sebagainya. Ya. Jadi perbuatan baik itu memang diyakini membawakan keselamatan oleh hampir seluruh umat manusia. Kenapa? Itu bahkan umat Kristen sendiri, bahkan umat Advent sendiri, kita seringkali terjebak, waduh kita diselamatkan karena menurut hukum. Ya. Kita diselamatkan karena kita masuk hari Sabat. Bukan. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita menghormati Tuhan sebagai pencipta kita dengan berbakti pada hari Sabat. Bukan karena supaya kita diselamatkan, kita masuk gereja hari Sabat. Kita karena sudah diselamatkan, kita mengikuti kehendak Tuhan untuk bertemu dengan Dia pada hari yang Dia tentukan. Itu Dia. Tapi kita seringkali nggak begitu. Orang Advent sendiri pun berpikir, waduh saya tidak selamat ini. Kenapa kamu tidak selamat? Oh karena saya tidak buat ini, saya tidak buat ini. Tidak. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Tapi kenapa ini menjadi daya tarik yang hebat bagi umat manusia? Yang pertama, mungkin berdasarkan hubungan biasa kita, pengalaman kita dengan orang tua. Jadi sejak kita lahir sendiri kita sudah apa? Sudah melihat bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau kita tindakan kita baik, wah kita dapat hadiah. Kalau kita dapat tindakan kita buruk, kita dapat apa? Hukuman. Lalu kita selalu berusaha untuk menyenangkan orang tua dengan hal-hal kita sebagai anak-anak kita tahu mana ini menyenangkan orang tua. Ya. Atau kalau kita ada banyak 4 bukan saya katakan keluarga saya 4 anak gitu. Kita saling berlomba-lomba. Mana yang mau lebih dulu ini buat apa? Jadi saya sering ingat waktu masih kecil ya. Jadi kalau Shaina cium saya, waduh Sean lihat dia juga ikut apa? Dia ikut juga mau cium. Jadi mencoba untuk menyenangkan hati orang tua itu adalah satu hal yang sudah
dari sononya, dari dulunya, dari keberadaan kita itu sudah terjadi. Itu jadi tindakan baik menghasilkan hadiah, mendapat hadiah, tindakan buruk dapat hukuman, berusaha untuk menyenangkan, itu menyebabkan keselamatan melalui perbuatan itu menjadi satu ide yang memang sudah mendarah daging. Ya. Yang kedua, itu berdasarkan keinginan mendasar manusia. Ya. Keinginan mendasar manusia adalah saya harus dapat mengontrol kehidupan saya sendiri. Saya harus dapat mengontrol, saya tidak harus tergantung pada orang lain. Makanya saya harus bekerja, saya harus berusaha, saya harus survive. Ya. Kehidupan saya harus dapat makanan, saya harus dapat ini dan itu. Jadi kita selalu berusaha untuk berbuat sesuatu supaya kehidupan kita itu jelas. Jangan sampai ketakutan. Artinya, pernah ada yang tanyakan apa itu arti ketakutan? Itu ketidakpastian yang ada di depan kita. Kita tidak suka ketidakpastian. Kita maunya pasti dapat pekerjaan, pasti dapat makanan, pasti dapat tempat tinggal. Jadi ada keinginan dasar manusia itu, kepastian itu adalah segala sesuatu itu berada dalam kontrol kita. Dan ada kebanggaan jika segala sesuatu itu dapat kita kendalikan. Itulah sebabnya menarik itu perbuatan untuk dapat menyelamatkan kita. Yang ketiga, itu berdasarkan juga rasa keadilan. Ya. Kalau kita diselamatkan, itu karena perbuatan baik kita lebih banyak daripada perbuatan jahat kita. Ya, jadi banyak orang masuk pengadilan. Apa yang hakim katakan? Oh, kamu telah melakukan pelanggaran. Tetapi kamu juga pada saat yang bersamaan, kamu adalah orang yang baik di masyarakat. Sebelumnya kamu belum pernah ditahan, dipenjarakan atau apa. Jadi ditimbang-timbanglah mana itu perbuatan baik, lalu kemudian diputuskan, oke, kamu punya hukuman mungkin cuma 1 bulan atau apa gitu ya. Jadi keadilan itu dinyatakan pada saat kita bisa ditimbang mana perbuatan baik kita, mana perbuatan jahat kita, ya, mana perbuatan baik, jahat dan kita, ya. Nah, mungkin Anda katakan, oh pendeta itu di Matius 25 kan kok itu Yesus bisa ya cerita tentang orang-orang yang yang berada di sebelah kiri kanan Yesus tadi, yang diterima oleh Yesus adalah orang-orang yang memberi makan, memberi minum, menjenguk ini dan itu, melakukan perbuatan baik. Padahal mereka tidak tahu itu kenapa mereka lakukan itu, mereka tidak tahu itu mereka lakukan kepada siapa? Kepada Yesus, ya. Tapi coba kita lihat, banyak orang pikir, ini kan perbuatan baik. Ya. Ini berbicara bahwa firman Tuhan banyak berbicara tentang kita harus melakukan perbuatan baik supaya diselamatkan. Ini bukan. Itu adalah bukan berbicara tentang keselamatan. Itu di dalam Matius 25 itu berbicara tentang penghakiman akhir. Artinya orang-orang yang sudah diselamatkan harus ada bukti keselamatan mereka. Kalau kita memiliki kasih karunia Tuhan, kita terima dengan iman. Apa buktinya? Apa buktinya? Apakah kita cuman tidak buat apa-apa kepada orang lain? Tidak. Jadi jangan salah memahami tentang firman Tuhan, lalu kita bilang, oh ada firman Tuhan itu ajarkan tentang perbuatan baik. Kenapa? Karena ini memang alasan keempat juga orang-orang mayoritas melakukan perbuatan untuk mendapatkan keselamatan itu karena adanya pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat dalam Alkitab. Yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Itu ayat-ayat tentang kamu telah memberi makan orang yang lapar, memberi minum orang yang haus, mengunjungi orang dalam penjara. Itu bukan berbicara dalam konteks keselamatan, tapi dalam konteks penghakiman. Yaitu bagaimana orang-orang yang telah diselamatkan itu nantinya akan juga menghadapi penghakiman. Bahwa mereka tetap berada dalam keselamatan, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, atau pada mulanya mereka percaya kepada Tuhan, tapi mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka mereka kemudian dengan kata lain keluar dari iman percaya mereka. Mereka tidak melakukan tindakan-tindakan sebagai orang yang diselamatkan. Jadi itu dari Matius 25 tadi. Tapi ada ayat-ayat lainnya. Mungkin ada yang katakan, oh ini pendeta, ini Filipi 2:12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Wah, ini adalah ayat, saya tidak tulis ayat selanjutnya, tapi coba baca ayat selanjutnya, ya. Keselamatan kita itu adalah sesuatu yang Tuhan juga kerjakan keselamatan itu dengan kemauan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Baca ayat selanjutnya, tapi manusia cuma ambil ayat sepotong lalu oh ini yakin bahwa keselamatan itu oleh perbuatan yang harus kita kerjakan. Padahal kita tidak melihat konteks ayat itu secara keseluruhan. Demikian juga dengan Yakobus 2:24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Masalahnya, banyak orang pikir, wah ini manusia dibenarkan karena perbuatan ini. Yakobus ini berbeda dengan Paulus. Yakobus ajarkan tentang keselamatan oleh perbuatan.
Paulus ajarkan keselamatan oleh iman. Sebenarnya tidak berbeda mereka. Yang mau ditekankan oleh Yakobus adalah kalau kamu adalah orang yang beriman, ya, kalau kamu adalah orang beriman, buktikan perbuatanmu. Yaitu Anda bisa baca terusnya ayat selanjutnya. Mana imanmu? Aku akan buktikan imanku itu dengan perbuatan. Itu konteksnya. Tapi seringkali kita itu salah dalam menginterpretasikan apa ya? Firman Tuhan, ya. Itulah. Karena apa? Karena memang penilaian manusia itu kita pikir, yang seperti tadi, karena hubungan kita dengan orang tua, rasa keadilan kita, ingin mengontrol kehidupan kita, dan juga poin kelima, itu berdasarkan penilaian manusia terhadap satu sama yang lain. Kita pikir, kalau saya berbuat baik, maka saya dicintai. Kalau saya tidak baik, maka saya akan ditolak. Mudah-mudahan, atau kita langsung berpikir, Allah juga pasti seperti pemikiran kita demikian. Allah pasti sama dengan kita. Ya. Allah itu beda dengan kita. Kalau kita begitu, kalau baik dicintai, kalau tidak baik apa ditolak. Justru Allah kita, pada saat kita tidak baik dan tidak ada yang tidak baik. Tidak ada yang baik. Semua kita itu tidak baik. Tapi justru dalam kasih-Nya, Allah telah mengirimkan Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Selagi kita masih berdosa sekalipun, Yesus telah mati bagi kita. Jadi beda antara pemahaman kita, penilaian kita. Jangan kita pikir, wah karena itulah penilaian saya terhadap satu sama lain. Ya, saya mencintai orang yang mencintai saya. Orang yang membenci saya akan tolak mereka. Tapi Allah kita berbeda. Allah katakan kalau kita hanya mencintai orang atau memberi sesuatu hanya kepada orang-orang yang baik kepada kita, ya orang kafir juga tahu. Orang-orang jental aja bisa bikin seperti itu. Tapi Tuhan katakan itu tingkatan kerohanian ilahi itu adalah kita mencintai musuh-musuh kita sekalipun. Ya, mencintai musuh-musuh kita sekalipun. Jadi inilah ya. Titus 3 ayat 4-5 itu selain Efesus tadi kita sudah baca Efesus 2 ayat 8-9 sudah cukup jelas. Titus 3 ayat 4-5 katakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, nyata itu kemurahan Allah itu apa? Juru selamat kita apa itu? Dan kasih-Nya kepada manusia, apanya nyata kasih-Nya? Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Keselamatan itu bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Titus 3 ayat 4 ya dan 5. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Jadi dengan kata lain, perbuatan baik tidak berkontribusi pada keselamatan. Saya memberi orang makan, saya memberi orang minum, saya menguji orang dalam penjara seperti yang Yesus nyatakan, itu karena kita telah diselamatkan, kita harus membuktikan iman kita. Kepercayaan kita itu dengan tindakan. Perbuatan baik tidak berkontribusi pada keselamatan, ini poinnya ya. Tetapi itu akan selalu menjadi karakteristik orang yang telah diselamatkan. Perbuatan baik bukanlah penyebab keselamatan mereka, atau perbuatan-perbuatan baik kita adalah bukti bahwa kita telah diselamatkan. Dan ini apa yang saya tulis di sini, statement saya ini berdasarkan misalnya John Stott. Dia orang teolog Kristen ya, dia katakan apa? Bahwa perbuatan baik sangat diperlukan untuk keselamatan. Ya, good works are indispensable. Atau perbuatan baik sangat berjalan bersama dengan keselamatan dalam arti apa? Not as its ground or means, bukan sebagai dasar ataupun sumber keselamatan atau cara diselamatkan, bukan. But as its consequence and evidence. Tetapi sebagai konsekuensi dan bukti kalau kita diselamatkan. Kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Jangan makan sendiri. Seperti saya contoh tadi malam. Coklat itu lebih enak kalau kita makan bersama atau dibagi gitu ya. Jadi itu adalah konsekuensi daripada keselamatan itu adalah bahwa kita melakukan tindakan-tindakan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi poinnya adalah bahwa keselamatan itu adalah oleh sebab kasih karunia Tuhan ya. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Contoh Alkitabiah. Contoh Alkitabiah. Dari keselamatan oleh iman ini bukan hanya apa yang ditulis-tulis oleh Rasul Paulus atau apa. Coba kita lihat pencuri
yang pada mulanya dia mengolok-olok Yesus dengan teman sahabat pencuri, tapi kemudian setelah dia melihat keadaan Yesus yang mendoakan orang-orang, kemudian dia bilang, ini adalah anak Allah. Dan dia tegur sahabatnya. Dia tegur sahabatnya yang masih terus mengolok-olok Yesus. Lalu apa yang Yesus katakan kepada orang tersebut? Aku berkata kepadamu pada hari ini. Pada hari ini aku berkata kepadamu, dan kata lain Yesus katakan bahwa kamu akan bersama-sama dengan aku di dalam taman Firdaus. Ya, dalam taman Firdaus. Artinya, pencuri di sebelah Yesus memperoleh jaminan keselamatan bukan karena adanya perbuatan baik apapun yang dia sudah buat. Masih di Golgota sekalipun pada mulanya saat mereka masih baru-baru mereka disalib, dua-duanya ini juga mencibir mengolok Yesus. Tapi kemudian dia memiliki apa? Pemikiran perubahan, ya, Roh Kudus mungkin menggerakkan hatinya dan dia bertobat, dia mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dia mengakui, dia keakui Yesus sebagai anak. Jangan biarkan aku dengan kata lain, ya. Dan dia mendapat jaminan keselamatan. Jadi dia diselamatkan bukan karena apa? Perbuatan baik apapun yang dia sudah buat, tetapi karena kasih karunia dan imannya kepada Yesus. Dia mengakui di atas kayu salib, dia mengakui Yesus itu sebagai anak Allah. Jangan lupakan aku. Jangan lupakan aku. Dia katakan pada Yesus. Jadi coba kita lihat dalam Alkitab ada contoh di mana ada orang yang tidak buat apa-apa, yang berada di samping kiri, di samping Yesus pada saat dia hendak mati sekalipun, dia dapat apa? Mengakui, ya, kesalahan dan kesalahannya dan menerima Yesus Kristus, dan dia diselamatkan. Dia diselamatkan bukan karena perbuatan. Nah, poinnya, oke pendeta, oke ayat ini pendeta juga sudah baca, mungkin Anda katakan ya dari Titus tadi, tidak ada perbuatan kita. Bagaimana dengan iman kita yang menerima? Bukankah kalau kita percaya itu adalah usaha kita pendeta untuk percaya, itu sesuatu usaha kita untuk percaya. Ini ada orang seringkali yang suka berteologi yang katakan, oh, dalam kasih karunia, untuk penerima kasih karunia itu harus ada pekerjaan kita, ya. Harus ada pekerjaan kita. Oke. Pertanyaannya, apakah kasih karunia Allah yang kita terima dengan iman menandakan adanya usaha kita? Adanya iman itu adalah perbuatan baik yang kita lakukan. Mungkin Anda katakan, oh iya itu lihat. Pada saat Maria Magdalena, wanita yang berdosa dalam Lukas 7 ya, dia membasuh kaki Yesus dengan dengan minyak yang mahal rambutnya, ya. Orang-orang tegur dia dan lain sebagainya. Tetapi ya, Yesus apa? Yesus membela wanita tersebut, dan akhirnya apa yang Yesus katakan kepada wanita tersebut? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Oh, mungkin Anda langsung katakan, oh, pendeta ini lihat nih ayatnya ini. Yang menyelamatkan kita itu adalah iman kita. Ya, iman kita. Iman kita itulah yang telah menyelamatkan kita. Jadi, di mana kasih karunia Allah dalam konteks ini? Di mana kasih karunia Allah? Ya. Bukankah yang menyelamatkan kita itu adalah iman? Nah, ini kan kalau kita hanya ambil satu ayat, kita comot-comot ayat, lalu kita buat, sehingga perbuatan kita itulah yang menyelamatkan kita. Ini masalahnya, kalau itu dicomot-comot, kita tidak lihat konteks daripada pelajaran itu semua. Mari kita lihat. Kenapa iman itu dianggap setelah menyelamatkan. Baik. Mari kita lihat. Oke, kita sudah jelas Titus, Efesus 2:8-10 katakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, itu bukan karena perbuatan kita. Jangan kita bermegah, ya. Pada saat saya menjadi orang kaya, karena tiba-tiba ada seorang yang tanpa saya ketahui memberi saya cek $1 juta. Waduh, saya jadi orang kaya kan? Kalau saya dapat $1 juta, saya jadi orang kaya, ya. Dikasihlah saya $1 juta. Itulah kasih karunia. Saya tidak bilang, wah saya $1 juta karena saya sudah bekerja, karena saya bikin ini dan itu. Ada orang yang saya sudah bekerja. Ini enggak. Ini tiba-tiba saja ada orang yang tidak saya kenal. Ini sebagai contoh, ya. Saya tidak sedang mengajak Anda untuk kirim saya $1 juta. Bukan begitu, ya. Tidak begitu. Tapi poinnya adalah, kalau ada tiba-tiba ada orang yang tidak Anda kenal, kirim $1 juta. Dapatkah Anda bermegah bahwa Anda adalah pebisnis yang hebat sampai dapat $1 juta? Enggak, kan? Itu adalah kasih karunia. $1 juta itu adalah kasih karunia. Nah, uang ini dapat menjadi bagian saya. Ya, bagaimana caranya supaya ini dapat menjadi bagian saya? Bagaimana supaya saya saya dapat mencairkan uang ini? Untuk dapat mencairkan uang ini, saya hanya yang saya lakukan adalah pada saat saya pergi ke bank untuk mengambil uangnya, saya tinggal tanda tangan di balik cek tersebut. Saya tanda tangan nama saya atau apalah, ya, nama saya
saya tanda tangan di baliknya, dan itu kemudian apa? Kemudian dikasih ke bank teller, lalu kemudian saya bisa mengambil 1 juta apa? 1 juta dolar. Ya. Dengan kata lain, salah satu-satunya cara supaya saya dapat menerima 1 juta dolar, saya hanya menaruh tanda tangan. Tetapi tanda tangan saya itu bukanlah yang menyebabkan saya dapat 1 juta dolar. Saya sudah lebih dahulu dapat 1 juta dolar, baru kemudian saya tanda tangan supaya 1 juta dolarnya itu betul-betul apa? Menjadi bagian saya. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. 1 juta dolar dengan kata lain ya. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita menerima dengan iman kasih karunia tersebut. Bagaikan kita menandatangani. Tapi tanda tangan kita itu bukan yang menyebabkan kita menerima 1 juta dolar. Orang kirim, karena saya punya tanda tangan bagus, makanya ada yang kirim saya 1 juta dolar. Tapi 1 juta dolar telah terlebih dahulu dikirim. Saya hanya tinggal apa? Menandatangani hal tersebut. Tidak ada usaha kita, ya. Selain kita cuma terima dengan iman, ya. Percaya, kita cuma tinggal bicara, mungkin bicara dengan pikir, percaya Tuhan. Apa yang kita buat? Itu kan untuk menerima kasih karunia tersebut dengan iman, ya. Itulah sebabnya Efesus 2:8 katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh percaya. Kamu percaya dengan kasih karunia tersebut, maka kamu apa? Diselamatkan. Hanya kalau kasih karunia Tuhan, tapi kamu tidak mau terima, ya kamu tidak diselamatkan. Ya. Tapi keselamatan itu karena apa? Kita menerima. Ya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi iman sekalipun itu adalah pemberian Allah. Kenapa? Iman kita maunya yang berdosa. Pelajaran Efesus 2 sudah bicara tentang keberdosaan kita, dosa oleh sebab setan, kemauan kita. Jadi iman untuk percaya menerima kasih karunia Tuhan itu adalah usaha Tuhan, pemberian Tuhan, Roh Kudus yang terus mengutuk, neterantuk, stop, berhenti. Ini ada kasih karunia Tuhan. Tuhan ingin engkau selamat. Ya, terima, neterantuk, terima. Itu adalah Roh Kudus yang terus-menerus menggedor hati saya, sehingga menyebabkan saya menerima. Jadi itu sebenarnya semuanya itu. Semua usaha untuk keselamatan, bahkan iman kita tersebut sekalipun, iman kita dalam tanda kutip, ya itu adalah pemberian Allah, Roh Kudus yang terus menggedor pintu hati kita. Itulah sebabnya Roma 11 ayat 6 katakan, ya, tapi hal itu terjadi karena kasih karunia. Keselamatan karena kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Kalau iman saya itulah yang menyebabkan saya selamat, dengan kata lainnya karena iman itu adalah dari sononya itu milik saya, maka kasih karunia itu menurut Rasul Paulus bukan lagi kasih apa? Bukan lagi kasih karunia. Bukan lagi kasih karunia. Hingga tidak heran, Yohanes 6 ayat 44 katakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi siapa yang menarik kita? Dengan siapa yang menarik kita? Roh Kudus yang membuat supaya kita mau memiliki iman, memiliki penerimaan, mau menandatangani 1 juta cek yang Tuhan sudah berikan. Dengan kata lain, ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tanpa kasih karunia Tuhan, ya, tanpa kasih karunia Tuhan, kita dikatakan oleh Charles Spurgeon, kita bagaikan dikatakan apa? Seseorang mungkin lebih baik mengarungi samudra Atlantik dengan perahu kertas, daripada mencoba masuk surga dengan perbuatan baik. Siapa yang bisa mengarungi lautan Atlantik dengan perahu kertas? Sedangkan dengan perahu yang katamaran yang orang Australia tadi yang saya sudah mulaikan itu, waduh, hampir mati dia itu kalau tidak diselamatkan. Tapi dia tidak berhasil mengarungi tempat yang jauh, ya, tidak. Apalagi kita perbuatan baik kita bagaikan mencoba untuk mengarungi lautan samudra Atlantik dengan perahu kertas. Mustahil kita bisa diselamatkan. Itulah sebabnya kita harus memiliki satu keyakinan bahwa kasih karunia itu bukan perbuatan kita. Kita harus minta kepada Tuhan, ya, untuk tetap memiliki kemauan dan kemampuan untuk menerima kebenaran ini, ya. Seperti seorang kepala penjara di Filipi yang kemudian telah memenjarakan Paulus dan Silas, tapi kemudian ada gempa bumi dan kemudian Paulus dan Silas terlepas daripada ikatan rantai mereka. Lalu kemudian dia yang membawa
Dia membawa Paulus dan Silas keluar, ya, dan berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu jawab Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Hal yang sama mungkin dapat kita tanyakan, pendeta, bagaimana supaya saya selamat? Ya. Maka saya akan menjawab seperti apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16:30 dan berdasarkan pelajaran kita. Bukan karena kita sudah berbuat kebaikan, bukan karena kita sudah bangun gereja ini dan itu. Betul, puji Tuhan kalau Anda membangun gereja, bikin ini dan itu. Puji Tuhan, itu berarti kasih karunia Tuhan. Dan Roh Kudus menggerakkan Anda untuk melakukan hal tersebut. Tapi bukan itu yang menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan adalah pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang dan menyelamatkan kita. Kalau kita percaya, itu saya. Kalau kita percaya, kita sudah diselamatkan. Dan pada saat kita sudah diselamatkan, kita ingin memiliki satu kehidupan kasih dengan Allah yang mencintai kita. Dan kalau kita memiliki kehidupan kasih dengan Allah yang mencintai kita, maka firman Tuhan katakan, kalau kamu mengasihi aku, turutilah kehendakku. Disitulah perbuatan baik kita muncul. Disitulah perbuatan baik dengan kemauan dan kemampuan berbuat baik yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya ini dapat menjadi satu pelajaran bagi kita pada saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.